Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Bapak, Ibu, sudah tahu belum kalau makanan pendamping ASI itu penting bagi kesehatan dan tumbuh kembang bayi? MPASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi dan diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Jadi pemberian MPASI berarti memberikan makanan lain sebagai pendamping ASI yang diberikan pada bayi dan anak mulai usia 6-24 bulan ya Ibu. Tujuan pengenalan MPASI sendiri bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, tapi juga untuk memperkenalkan pola makan keluarga kepada bayi. Perlu diingat ya Bu, makanan pendamping ASI bukan hanya buah ataupun sayur, namun makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Makanan pendamping ASI bukan buah ataupun sayur, justru harus makanan yang lengkap, seperti bubur beras, ada protein, dan lemaknya. Jadi harus 3 faktor utama tersebut, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Itu yang pertama, bukan lagi makanan tunggal, buah ataupun sayur. Justru buah dan sayur tidak terlalu bermanfaat pada usus anak. Makronutrien yang bermanfaat itu 3 campuran tadi. Makanan tambahan yang dianjurkan. Yang pertama, ada bubur nasi beras atau beras merah yang dimasak menggunakan air kaldu daging atau sayuran, ASI, bahkan air. Yang kedua, ada buah-buahan yang dihaluskan seperti pepaya, pisang yang dikukus, apel yang dikukus, melon, dan avokado. Yang ketiga, sayur-sayuran dan kacang-kacangan yang direbus kemudian dihaluskan. Yang keempat, daging sapi atau ayam pilihan yang tidak terlalu mengandung banyak lemak kemudian dihaluskan. Yang kelima, ikan yang dihaluskan. Dan yang terakhir, untuk penambah cita rasa, MPASI bisa menggunakan kaldu ayam, sapi. Usahakan tidak menghilangkan cita rasa alami bahan makanan fresh yang sudah dibuat oleh ibu. Makanan tambahan yang tidak dianjurkan. Yang pertama, makanan yang terlalu berlemak. Yang kedua, buah-buahan yang terlalu masam seperti jeruk dan sirsak. Yang ketiga, makanan terlalu pedas atau bumbu yang terlalu tajam. Yang keempat, makanan yang mengandung protein gluten. Yang kelima, hindari pemberian gula, garam, bumbu masak, atau penyedap rasa ke dalam makanan bayi. Utamakan memberi MPASI dengan rasa asli makanan. Yang keenam, buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung gas seperti durian dan cempedak, kol, kembang kol, serta lobak. Bahan makanan tersebut dapat membuat perut bayi kembung. Dan yang terakhir, kacang tanah yang dapat menyebabkan alergi atau pembengkakan pada tenggorokan sehingga bayi sulit untuk bernafas. Yuk, tanya bidan muda. Bu bidan, benar tidak? Bayi dapat diberikan makanan meskipun usia bayi belum genap 6 bulan. Apabila bayi sudah tampak menginginkan makanan di sekitarnya, sebaiknya bayi yang berumur kurang dari 6 bulan jangan dulu diberi makanan tambahan. Berdasarkan penelitian para ahli, sebelum usia 6 bulan, pencernaan bayi belum siap. Pemberian MPASI terlalu dini hanya dapat mengakibatkan resiko seperti sembelit ataupun alergi makanan pada bayi. Bayi yang telah senang memasukkan jari tangan ke mulutnya berarti telah siap mencerna makanan. Apakah itu benar, Bu Bidan? Ibu, setiap bayi mengalami fase oral. Memasukkan benda asing atau jari tangan ke dalam mulutnya akan dialami setiap bayi. Dan kadang itu hanya berupa kesenangan bereksploitasi dengan organ tubuhnya. Memasukkan jari tangan ke mulut bukanlah tanda pasti bayi menginginkan atau memerlukan makanan pendamping ASI.
Bu Bidan, apabila bayi tidak suka MPASI, maka jangan beri makanan tambahan lainnya. Cukup ASI saja. Apakah itu benar? Karena masih banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu, Bu. Mohon penjelasannya ya, Bu. Ibu, setelah berumur 6 bulan, bayi memerlukan gizi dan nutrisi yang tidak hanya ASI. Pengenalan MPASI sangat penting untuk membantu perkembangan, terutama perkembangan pencernaan, sosial kemandirian, dan mencegah kesulitan makan.